Enggak. Oke. Jadi teman-teman, pada video kali ini kita akan sharing-sharing karena banyak banget pertanyaan ya sebenarnya dari teman-teman yang lain, apalagi yang di luar FKG tuh nanya, kos kedokteran gigi tuh selama pandemi apa sih, ngapain sih, kan bukannya harus ada pasien gitu. Terus sekarang pertanyaan teman-teman, aku tanyakan ya, ini yang nanya. Ibu Sutra, tidak terlihat Ibu Sutra. Oh ya. Banyak nih pertanyaannya ya. Kayaknya Oke. Kagak nyontek kok aku. Oh ya. Mau ditanya. Kalian Mau kalian lihat. lihat aku ceritakan kalian ke rumah sakitan tuh gimana sih kalian ke rumah sakitan? Kita masing-masing nih berarti. Boleh. Aku nggak ada Kan kamu kelompok satu. Siapa duluan? Ini kelompok 2. Kamu nih cerita nih paling seru kan? Kamu UGD yang maksudnya sebelum Covid. sebelum Covid gitu loh. Jadi kayak masih Rame dulu GD sebelum Covid tuh rame. Jadi ke rumah sakitan tuh teman-teman lastase di mana kita ikut masuk ke rumah sakit umum gitu ya. Di mana kita tuh melihat manifestasi oral, rongga mulut pada pasien-pasien yang punya penyakit sistemik, benar ya? sama Nah. itu sih pelajarin kesehatan secara umum gitu loh, kayak TTV dan segala macam. TTV tuh tanda-tanda vital, tensi ya gitu-gitu. Tensi, suhu, apalagi nadi, respirasi gitu. Itu kapan, gengs? Kita ke rumah sakitan? Kita mulainya tanggal 9 Maret. Amin seminggu sebelum pemerintah netapin status waspada COVID kalau nggak salah. Jadi kayak WHO bilang pandemi. Iya. Jadi pokoknya seminggu itu masih normal kayak biasa. Terus minggu kedua itu udah WFH. Tapi kita tetap masuk kok guys. Tapi kita tetap masuk, cuman memang udah berasa rumah sakit langsung meningkatkan segala standarnya. Contohnya pasien begitu masuk, awalnya dulu waktu belum ada kita masuk biasa kan, tapi udah mulai ada yang jaga di depan, ngukur Screening suhu. Terus iya sama anamnesis kayak ada riwayat dari luar kota, ada riwayat kontak dari luar kota gitu-gitu. Terus sudah mulai juga kita di kebetulan di rumah sakit di mana kita ditempatkan itu udah mulai pada saat itu langsung menyediakan bangsal sendiri khusus untuk pasien yang udah suspek COVID kayak gitu. Jadi kalau misalnya udah ada suhunya tinggi, Iya bangsal. Ini aja kita ngomongnya per kelompok aja. boleh. Silahkan. Dari ini kelompok satu diwakilin sama dia. Minggu pertama Gini aja dulu kan. Minggu pertama. Kan kita dibagi berapa kelompok sih? 4 kelompok. Iya. Boleh. Kamu lihatnya di kamera. Dan kalau Sutra ikut bareng aku sama Mardit, dia Iya. kelompok 2. Nanya gimana kita? Oh iya. Lebih Gimana? Diana dulu. Minggu pertama. Minggu pertama itu IGD. Jadi satu kelompok itu dibagi satu hari itu dibagi jadi 3 shift. Shift pagi, shift Siang. siang, siang, malam. Shift pagi itu jam 7 sampai jam 2 siang. Habis itu shift siang itu jam 2 sampai jam 9 malam. Shift malam itu jam 9 malam sampai jam 7 pagi. Awalan IGD itu kan kita baru masuk tuh pertamanya itu kayak perkenalan sama dosen kayak yang bertanggung jawab dalam IGD gitu loh. Dokter. Ya maksudku dokter yang bertanggung jawabnya. Kepala IGD. Ya, kepala IGD-nya. Habis itu dibagi kelompok, terus aku dapetnya itu hari pertama tuh shift siang tuh ya lumayan rame. Kan yang shift pagi tuh si Nazif, dia tuh ya rame. Aku ya lupa. Terus ada anak kecil, aku hantam gitu loh, anak kecil hantam sama adiknya, sama anaknya. Wow, Cuma didorong. Iya, tapi kan kalau anak kecil tuh ini Bu. Baku hantam tuh kayak gini Bu. Pertarungan gitu. Iya. Terus sini sobek. Bibirnya sobek. Itu dihantam pakai apa kok bisa sampai sobek? Corokin kena batu. Sangat ekspresif sekali ya. Boleh. Terus next yang lain IPD kan IPD.
Jadi ngapain kita? Mungkin Minggu pertama di tuh. IGD tuh pasiennya banyak banget, aku udah lupa. Tapi itu minggu pertama. Minggu pertama belum ada covid-covidan. Betul. Kalau kita di IPD itu kita bareng sama koas FK. Jadi kita pada hari pertamanya itu ketemu dulu sama dosen sama dokternya. Jadi penanggung jawab kayak kepalanya di bagian IPD gitu. Nah, beliau menjelaskan kayak gimana sih mekanisme kerjanya di IPD. Terus kita diajak bareng sama koas FK. Jadi kita ikut mereka kemana, visit Bangsal, terus habis itu kita juga ke ICU, terus kita kemana lagi? Ke waktu itu juga kita habis dari ICU kita ikut dokternya, kebetulan waktu itu ada kasus di IGD tuh kalau nggak salah cardiac arrest gitu, terus kita suruh ke sana, beliau kayak ngeliatin gitu. Itu hari pertama, tapi sisa-sisanya sih kita rata-rata kunjungan ke Bangsal, jaga Bangsal, terus jaga apa namanya poli, ke poli IPD tuh lumayan banyak, jadi kayak banyak dokternya gitu, tergantung siapa dokternya yang kayak mau kita berkehendak. ya. Karena nggak semua dokter teman-teman berkehendak, karena kan kalau kita ngikutin udah yang anak FKG sama anak FK agak cukup banyak ya. Terkadang juga pasien tuh nggak nyaman ya teman-teman untuk kita rame-rame. Jadi kalau misalnya dokternya ngomong saya butuh 2 anak, ya udah 2 doang. Terus juga kita ini ikut sama koas FKMK-nya ini tutor kayak belajar, diskusi dosen. Jadi kita ikut bareng mereka, kita nambah-nambah ilmu juga. Next, kasus pasien yang wajib banget didapat itu apa ya? Terus kalian dapat apa aja kemarin? Kita kalau dari FKG itu kita diwajibkan variasi normal. Bukan diwajibkan sih, kalau bisa nyari variasi normal. Kalau dapat ya, kayak poin plus biar maksudnya dibantu gitu loh ketika ke rumah sakitan kalau bisa nemu variasi normal. Ya, biar terpenuhi requirement variasi normalnya gitu. Ya, dapat apa aja ya? Aku itu dapat white hairy tongue, linea alba, fisur tongue. Di departemen di bagian mana kamu? Di bagian bedah mulut gitu. Kalau aku dapatnya di poligilut itu ada fisur tang, geographic tang, sama forbis granul. Oke. Kalau aku di Gilut juga, aku dapat crenatid tongue sama torus. Paladinus apa? Aku di bedah mulut dapat itu pigmented racial pigmented, terus forbis granul, leukoedema, banyak lah. 5 kayaknya. Kalau aku nemunya tuh crenatid tongue, linea alba, terus linea alba, enggak leukoedema enggak. Terus habis itu apa ya? Tapi sih forbis granul. Terus kayak ada lesi pigmentasi juga, makula melanotik ada, terus ada lesi traumatik itu apa namanya? Traumatik fibroma. Udah. Terus gimana cara kalian ask pasien atau tanya pasien kalau ketemu di penyakit dalam tuh? Jadi kalau misalnya kan kita butuh itu, terus kalian nanya nggak gitu? Kalau dari aku, karena aku pas bagian di bedah mulut ya, jadi dokterku itu memang sudah paham bahwa aku butuh variasi normal. Jadi tanpa aku nanya itu dokternya udah bantu, bahkan dokter bantu memfoto kalau aku ya. Jadi aku nggak terlalu bertanya gitu. Mami, oh ini pas nyari variasi normal? Yes. Oh, kamu nanya nggak? Nah kalau aku, kalau di Gilut aku tanya, permisi Pak, sebelumnya boleh dicek, ini saya perkenalan dulu kita dari koas FKG, apakah boleh memeriksa rongga mulutnya gitu kan, untuk ngecek aja kok gitu, karena kita memang nggak ada melakukan tindakan apa-apa, kita hanya observasi gitu kan. Terus nanti kalau misalnya diperbolehkan terus kita cek, terus misalnya kalau misalnya ada dapat variasi normal terus kita nanya, ini kita boleh foto atau enggak Pak gitu kan. Pak, Bu gitu kan, kalau diperbolehkan ya difoto. Betul, Gitu, sama Jen. kok. Sama, rata-rata sama. Cuman kalau di IPD ya kita ngomong sendiri gitu kayak ke pasien ya. Jadi nggak ada dokternya gitu ya. Iya. Rata-rata. Terus oh ya, pas di UGD, ada pasien kecelakaan nggak? Ada. Cerita yang dapat, aku nggak dapat. Kita tuh dapatnya waktu itu yang waktu itu teman kita tuh jaga IGD, terus ternyata waktu itu giginya ada yang lepas. Oh iya benar. Nah, giginya ada yang avulsi, terus waktu itu kita lagi di bedah mulut waktu itu. Oh Yonas ya? Yes. Iya. Mas Yonas yang jaga. Terus kayak ya udah, terus akhirnya kita bisa ngeliat lah bareng-bareng gimana caranya, Replantasi replantasi masang lagi itu gigi yang udah lepas ke dalam soket.
Dan untungnya giginya lepas tapi masih bisa diselamatkan. Gigi masih bisa Bisa direplantasi. Masih di ya bisa. Diana. Aku belum tadi. Jaga hari ketiga. Nah, hari ketiga itu jaga pagi. Itu 2 pasien kecelakaan. Jadi pertama tuh remaja cewek gitu kan, kecelakaan motor, terus di sininya di dagunya itu luka sobek gitulah. Terus aku observasi dokter sama perawatnya ngejahit. Terus habis itu pasien pulang. Terus setelah itu ada lagi pasien kecelakaan bapak-bapak fraktur. Jadi kayak luka lecet di tangan, di kaki, terus tangannya juga fraktur. Terus pas di ronsen ditegakkan diagnosis pastinya ternyata beneran fraktur, terus dirujuk ke SP orto. Kalau aku apa ya, cuma kecelakaan lalu lintas biasa sih, perempuan, terus dia datang sama temennya, terus ya udah lecet di siku sama di kaki, terus ya udah gitu doang. Next, terakhir ya. Jadi ini sebenarnya dia nanya agak luas. Koas gigi online itu ngapain? Buka usaha. Betul. Jualan. Betul. Cari duit. Betul. Ngapa-ngapain koas. Nah, Aku apa sih gak ngapa-ngapain? kalau koas online itu kita cuma beberapa hal sih yang bisa kita lakuin. Iya dia ngapain? Kenapa? Dia dulu nih. Koas online dia ngapain? Aku gak ngapa-ngapain. Oke. Dia sibuk pacaran mempersiapkan masa depan. Iya. Boleh. Terus gimana Ti? Iya ya. Koas online. Amin, amin. Aman kan diaminin juga. Amin kan guys. Apa ya, kalau koas online tuh cuma ya tergantung hanya beberapa departemen sih yang bisa kita kerjain. Kayak paling yang bisa tuh kayak jurnal reading. Jadi kita disuruh cari jurnal, terus nanti kita bahas, kita presentasikan lagi menggunakan bahasa kita dan menambah sumber-sumber dari yang lain kayak gitu. Paling jurnal reading, diskusi, ya radiologi, terus habis itu kayak diskusi-diskusi materi. Ya, biasanya dikasih tugas sama dosennya, terus Iya. kita suruh ngerjain. Oke, kalau aku nanya ada personal. Aku nanya kalian ngisi waktu apa sih kalian? Kasih tau aku. Dari mana dulu? Aku contoh Ya. nih. Aku kadang-kadang aku nge-YouTube teman-teman. Jadi tolong subscribe itu Pak. Tidur. Tidur, aku t-shirt. Tidur. Bener. Terus juga ya kadang ada kegiatan-kegiatan di luar gitu. Putih. Kalau aku kesibukannya yang pasti rebahan, nonton. Oh, aku senang masak-masak guys. Jadi akhir-akhir ini aku masak. Terus apalagi ya? Udah gitu doang sih. Enggak, aku sibuk itu sih, nge-game doang. Mardit, apa Dik? Jelas game. High day. Nah. Terus habis itu dibantu, maksudnya kan aku nggak ngekos kayak kalian. Jadi kayak maksudnya ya bantu-bantu di rumah, tapi ya nggak, maksudnya lebih intensitasnya tuh lebih banyak di rumah, bantu-bantu di rumah jelas. Terus berarti di non kaki ya. Nonton TV ya. Drama tuh anehnya ya, kan aku suka banget drakor nih, suka banget kayak Korea gitu. Gara-gara pandemi ini bosan. Aku juga nonton drama, terus aku fangirling. Crash Landing on You. Kamu nggak tahu? Nggak tahu. Oh, ya ampun Tuhan, dia nggak tahu. K-popers dihujat ya. Drama lovers. Ya gitu teman-teman. Oke. Makanya udah habis ya. Udah habis pertanyaannya. Terima kasih semuanya. See you, stay safe, stay healthy ya. Dadah.